Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu termasuk kalangan sahabat yang pertama memeluk Islam. Beliau mengenal Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kala itu Sa'ad masih berusia 17 tahun dan beliau merupakan kerabat serta paman Rasulullah SAW dari jalur ibu. Rasulullah pernah bersabda mengenai hubungan kekerabatannya dengan Sa'ad dan kebanggaan beliau memiliki paman sebagaimana Sa'ad. Beliau SAW pernah berkata, "Inilah pamanku, maka hendaklah seseorang memperlihatkan pamannya kepadaku." Salah satu keutamaan Sa'ad radhiyallahu anhu yang paling terkenal adalah jika ia berdoa, maka doanya tidak tertolak. Allah Azza wa Jalla mengabulkan setiap doanya Sa'ad berkat Nabi SAW. Dikisahkan bahwa Rasulullah pernah memohon untuk Sa'ad. Beliau berkata, "Ya Allah, kabulkanlah doanya Sa'ad jika ia berdoa." Maka sejak saat itu, Sa'ad radhiyallahu anhu tidak tertolak permohonannya. Di masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas ditugaskan sebagai gubernur Kufah. Sa'ad adalah orang yang memegang amanah dengan baik dan tidak pernah menyelewengkan jabatannya. Namun kala itu di Kufah, ada laporan yang sampai kepada Khalifah Umar bin Khattab bahwa Sa'ad adalah pemimpin yang tidak bagus dalam sholatnya. Umar bin Khattab tentu paham siapa Sa'ad. Beliau merupakan sahabat mulia yang jauh dari keburukan yang dituduhkan oleh penduduk Kufah. Namun karena ingin meredam situasi, Khalifah Umar memutuskan mencopot Sa'ad bin Abi Waqqas dan memilih Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu untuk menggantikannya. Umar bin Khattab yang berbaik sangka kepada Sa'ad kemudian mengirim utusan untuk memeriksa dari bagian mana fitnah itu berasal. Utusan Khalifah Umar radhiyallahu anhu berkeliling dan tidak didapati suatu masjid, melainkan jamaahnya semua mengatakan kebaikan terhadap Sa'ad radhiyallahu anhu. Mereka semua memuji paman Rasulullah itu dan mengatakan bahwa Sa'ad merupakan pemimpin yang baik. Namun ada satu masjid milik Bani Abbas yang ketika utusan Umar datang, seorang laki-laki bernama Usamah bin Qatadah atau Abu Sa'dah berkata kejelekan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia berucap dengan kalimat yang begitu menyakitkan, "Apabila kalian meminta kami untuk berbicara tentang Sa'ad, maka sesungguhnya Sa'ad tidak pernah ikut dalam perang. Sa'ad juga tidak pernah membagi sama rata dan tidak menetapkan hukum dengan adil." Begitulah Abu Sa'dah menjelekkan Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Maka sungguh bodoh ucapan tersebut. Bagaimana mungkin ia berkata seperti itu terhadap Sa'ad radhiyallahu anhu, sementara beliau adalah sahabat dan paman Rasulullah SAW. Sa'ad merupakan orang-orang pertama yang memeluk Islam, pengikut setia Rasulullah dalam perang maupun damai. Beliau merupakan salah satu dari 10 sahabat yang dijamin surga, dan Sa'ad adalah panglima penakluk peradaban besar Persia, sebuah pemerintahan Majusi yang dahulu membawahi Irak, termasuk negeri Kufah. Perkataan buruk ini kemudian sampai kepada Sa'ad radhiyallahu anhu, dan kemudian dalam keadaan terluka hatinya, beliau mengangkat tangan untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. "Ya Allah, jika ia dusta, jika ia berdiri karena riya atau sum'ah, maka panjangkanlah umurnya, panjangkanlah kemiskinannya, dan timpakan berbagai fitnah kepadanya." Sa'ad bin Abi Waqqas adalah pemilik garansi dari Nabi SAW bahwa setiap ia berdoa, maka Allah akan kabulkan. Termasuk doa tersebut, Allah juga kabulkan. Dikisahkan bahwa Usamah bin Qatadah, sang pemfitnah Sa'ad, umurnya Allah panjangkan, sehingga meski ia tua renta hingga bulu alisnya sangat panjang, namun ia masih Allah hidupkan. Sesuai dengan doanya Sa'ad,
kehidupan Usamah bin Qatadah berada dalam kesusahan dan kemiskinan yang terus-menerus. Meski usianya begitu renta, namun bukan kebijaksanaan yang terpancar dari dirinya, tetapi sebaliknya, ia justru masih suka mengganggu gadis-gadis di pasar, mencolek mereka, dan menggoda mereka dengan perkataan-perkataan yang buruk. Na'udzubillah, semoga Allah hindarkan kita dari keburukan nasib, sebagaimana Abu Sa'dah. Abu Sa'dah juga sadar bahwa apa yang ia derita merupakan hasil dari doa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Setiap kali ditanya mengapa perilaku dan nasibnya begitu buruk, maka ia berkata, "Aku adalah orang tua yang telah terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu." Maka ini adalah salah satu bukti bagaimana mustajabnya doa Sa'ad bin Abi Waqqas.